Makasih untuk tim pemuji dan tim musik. Saya bersyukur ya. Sebenarnya memang cukup bergumul ya. Ike saya tahu suaranya agak batuk. Hampir saja dia mau minta ganti, tapi dia bilang waktu yang sudah dekat nggak mungkin diganti, tapi Tuhan menolong. Saya katakan bergantung pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan dia bisa, suaranya bisa terbuka. Termasuk saya, sebenarnya agak terganggu juga suara saya. Mungkin Bapak Ibu mendengar suara agak serak-serak ya, tapi dengan pertolongan Tuhan kita boleh berada saat ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, yuk kita bersemangat ya, merdeka kan? Shalom. Katakan merdeka. Merdeka. Anak muda aja, merdeka. Haleluya. Warga negara yang baik ya. Tadi pagi sedikit karena banyak yang jalan sehat ya. Dan sebagainya, karena kita harus berpartisipasi, karena kita harus menjadi warga yang menjadi teladan ya Bapak Ibu. Luar biasa kalau bangsa kita 78 tahun merdeka, udah dewasa ya, udah opak ya kalau diukur dari umur. Tapi satu hal yang kita tahu, secara roh kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemerdekaan bangsa Indonesia, ada orang-orang yang berkorban sampai mereka meninggal. Dan ada pribadi yang sudah berkorban untuk kita, yang memerdekakan tubuh jiwa roh kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kok ragu-ragu? Siapa? Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dia telah mengalahkan maut kita yang harusnya dihukum mati. Tapi kita dimerdekakan. Tapi jangan mau lagi jangan berbuat dosa lagi, itu kalau Galiat dia bilang. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mau kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saya mau ambil singkat, tapi saya ingin kita baca semua ya. Karena kitab Daniel ini 6 cukup panjang, tapi saya rindu kita akan mengikutinya dan membacanya dengan baik. Judulnya Gua Singa di dalam Daniel 6. Tolong dibaca, dibuka. Yang bawa Alkitab, yang bawa tab, yang bawa kencet, buka Daniel 6 ayat 1 dan seterusnya, semua kita akan selesaikan. Baca cukup panjang, tapi bagi saya menarik untuk kita renungkan. Kembali saya minta yang baca ayat genap, ayat ganjil yang lahir Januari sampai Juni. Ingat ya, tanggal lahirnya. Yang lahir Juli sampai Desember membaca ayat-ayat genap. Yang belum lahir yang enggak membaca. Oke, masih ingat semua tanggal lahir ya Bapak Ibu? Banyak anak muda di sini. Masih ingat ya? Oke, karena saya lahir Januari, jadi saya mengikuti yang Januari. Oke, kita akan mulai ya, Gua Singa. Sama-sama yang Januari sampai Juni 2-3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Ayat 2. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan dia adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja
serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku." Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara itu telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi dia 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datangnya penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka.
Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa. Sama-sama. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Demikianlah pembacaan kita. Kalau kita menikmati, mengikuti dan merasakan cerita ini sangat luar biasa dan menarik. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan tema yaitu tempat yang aman. Kontrasnya, judul bacaannya adalah Gua Singa. Gua Singa bisa berubah menjadi tempat yang aman. Apa rahasianya? Kita akan lihat dari apa yang kita baca di sini. Sesungguhnya Daniel ini adalah orang yang luar biasa. Saya punya anak, saya kasih nama Daniel, anak pertama. Karena banyak menginspirasi saya ketika membaca kitab Daniel ini. Daniel adalah, ada yang nama Daniel di sini, angkat tangan kalau ada yang bernama Daniel. Gak ada ya. Nanti kalau nikah besok-besok kasih nama anak-anak yang ada di Alkitab ya. Supaya itu akan mewarnai kehidupannya ya. Daniel adalah orang yang luar biasa. Daniel artinya Tuhan adalah hakimku. Kalau kita mau telusuri pembacaan ini bagaimana pada waktu pemerintahan dari pemerintahan dari Yoyakim Raja Yehuda, di situ datanglah Nebukadnezar mengepung kota Yerusalem dan sebagian perkakas dari rumah Tuhan diangkut ke Babel. Dan bukan hanya itu, dia memerintahkan kepada Akspenas sebagai kepala istananya untuk membawa beberapa orang yang nanti akan dilatih untuk menjadi orang-orang yang khusus di istana raja. Dan bukan orang sembarangan. Dipilihlah, kita tahu Daniel dipilih dan mereka adalah orang-orang turunan raja. Mereka adalah orang-orang bangsawan, orang-orang yang punya kecerdasan. Dan itulah yang dipilih. Salah satu adalah Daniel. Dan kalau saudara melihat bahwa Daniel adalah orang yang hidup benar. Ketika dia terpisah dari keluarga, dari orang tuanya, dia tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagi saya melihat bahwa orang tua berhasil mendidik dengan baik ya. Makanya kemarin mulai parenting ya Pak Agus, betapa penting saya melihat bahwa orang tua benar-benar menanamkan kepada Daniel. Sehingga ketika dia ada di pembuangan, dia berkomitmen untuk hidup kudus. Dia mengatakan karena mereka harus memakan santapan raja. Orang-orang yang khusus ini, mereka makanan santapan raja. Konon kita tahu di Babel mereka adalah penyembah berhala. Dan Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan yang wow, makanan-makanan raja. Kenapa saya mengatakan orang tua berhasil memberikan warisan rohani pada mereka. Makanya Bapak Ibu kalau nanti ada parenting bagus sekali. Saya mau katakan bagus sekali karena generasi ke depan ini, kita mau katakan generasi mas, kalau mereka tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar dari Daniel.
Dia terpisah dari orang tuanya, terpisah dari keluarga, terpisah dari sahabat-sahabatnya, terpisah dari komunitas. Dia berada pada komunitas yang tidak menyembah Tuhan, komunitas yang menyembah pada berhala, tapi dia tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusannya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan dan dia katakan, jangan kasih kami daging-daging itu, jangan kasih minuman-minuman itu bagi kami, kasih kami air dan sayur. Secara manusia bodoh banget ya, kesempatan makan bistik, makan apa lagi. Mereka menolak, karena itu sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Ini penyandang takut, wow kami takut. Nanti kalau raja lihat, kalian ini lebih kurus dari anak-anak yang lain. Daniel punya satu tindakan properti. Kasih kami 10 hari aja. Berikan percobaan 10 hari. Wow, 10 hari ternyata mereka hanya makan sayur. Mereka hanya minum air putih. Mereka lebih segar dari yang makan daging. Halo, ya tepuk tangan dong. Jadi anak muda, mahasiswa, kalau belum dapat kiriman, makan nasi sayur, nikmati, amin. Lebih segar malah. Ini udah terbukti loh, udah terbukti. Jadi jangan bilang pulangkan saja aku mau ke mama aku di sini gak makan enak. Daniel hanya minum air. Bukan itu yang saya bahas, tapi saya mau katakan bahwa dari awal dia hidup benar, dia hidup kudus, dia berintegritas. Dia tidak tertarik dengan hal-hal yang akan merusak persekutuannya dia dengan Tuhan. Oke, dan dalam pemerintahan Darius, dia dipromosikan. Dia diangkat karena di bawah pemerintahan Darius ada 120 orang yang disebarkan mewakili raja di dalam memimpin rakyat di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Dan dari 120 ini dipilih 3 orang yang membawahi 120 ini. Antara lain adalah Daniel. Sesuatu yang gak masuk akal. Orang buangan, orang asing, kok dia menjadi orang penting. Dia dipromosikan di dalam jabatan yang tinggi. Bahkan kalau kita baca, direncanakan dia akan menjadi orang yang di bawah pemerintahan dari Nebukadnezar. Ngapa Daniel dipilih? Ada beberapa poin yang saya mau ambil di sini untuk kita bisa tangkap. Poin pertama, karena Daniel dapat dipercaya. Daniel dapat dipercaya, saudara-saudara. Dia mempunyai satu integritas yang baik. Sekalipun itu bukan bangsanya, tapi dia bekerja keras. Dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Dia mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dia dapat dipercaya. Dipercaya kadang-kadang jadi langkah bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kita memang dipanggil menjadi orang yang percaya. Tetapi tidak cukup percaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita orang yang percaya dapat dipercaya? Amin. Banyak sekali orang pintar, tapi orang yang dapat dipercaya sulit. Bapak Ibu, saya dari tahun 2009 jadi bendahara RW. Saya bilang ganti saya. Kenapa? Sejak saya pegang, laporan saya tetap buat. Laporan tiap bulan saya harus buat. Saya menjaga, karena ini bicara uang. Dan dapat dipercaya. Di mana-mana orang Kristen kan sering dipercaya. Jadi bendahara dan sebagainya. Sebenarnya kita bangga. Tapi nyaris kalau kita tidak dapat dipercaya. Kalau kita di kantor, apakah kita dapat dipercaya? Kita datang, kalau bos ada kita datang baik-baik. Datang lebih awal, kalau enggak ada datang siang enggak apa-apa. Saudara-saudara, orang yang dapat dipercaya akan dipromosikan oleh Tuhan. Apapun
yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari saya katakan, apakah kita dapat dipercaya? Daniel dapat dipercaya sehingga dia dipromosikan dalam jabatan yang tinggi. Jadi nggak ada alasan, wah kita kan orang minoritas, wah kita sulit dan sebagainya. Saya mau katakan, kalau engkau orang yang dapat dipercaya, malah dicari orang. Amin. Kok jadi mahasiswa dapat dipercaya? Halo? Kok berpacaran dapat dipercaya? Kok sebagai papa terhadap anak-anak dapat dipercaya? Kok sebagai istri dapat dipercaya? Kok sebagai anak apakah dapat dipercaya? Mari, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya pasti akan diberkati. Bapak Ibu, dalam hal ini kita lihat bagaimana Daniel, karena dia adalah jujur dan dari teman-temannya pada akhirnya tidak suka dengan dia. Mereka mencari kesalahannya. Mereka nggak suka karena mereka pikir kok dia orang buangan, kok dipercaya oleh raja. Dan karena dia hidup benar, mereka nggak ada kesempatan untuk korupsi. Mereka nggak bisa untuk buat laporan-laporan yang tidak benar. Itu sebabnya ini elit-elit politik ini berusaha untuk mencari di mana titik kesalahan daripada Daniel. Tapi mereka tidak menemukan, Bapak Ibu Saudara. Di Alkitab tadi dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan pada ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Dan dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau satu kesalahan. Mereka tidak menemukan, luar biasa, saudara. Dan apa yang mereka temukan? Yuk kita lihat di ayat 6, mari kita baca bersama-sama ayat 6, 2, 3. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal apa? Ibadahnya kepada Allahnya. Dan segi moral dia baik. Dan hanya satu titik ini. Dan kesempatan, saya mau katakan ini memang kalau orang mau iri ya, memang berusaha untuk mencari. Dan mereka tidak menemukan kesalahan. Mari kita jadi orang yang dapat dipercaya. Mereka tidak menemukan satu kesalahan yang ada pada Daniel, kecuali dalam ibadahnya kepada Tuhan. Yang dia lakukan dengan tekun 3 kali sehari. Dan mereka berusaha berkonspirasi, bersekongkol. Mereka datang kepada raja. Mereka katakan semua para menteri, semua bupati, semua sepakat supaya raja mengeluarkan satu undang-undang di mana tidak ada satu pun yang menyembah kepada manusia, kepada dewa, kepada siapapun kecuali kepada raja selama 30 hari. Selama 30 hari. Dan kalau ada yang melanggar, maka akibatnya dia akan masuk di gua singa. Saudara-saudara, itu ancaman yang ada pada Daniel. Dia harus masuk gua singa. Dan apa yang kita lihat di sini? Ketika Daniel mendengar bahwa raja telah mengambil keputusan. Oke, usul dari teman-teman mereka yang sudah berkonspirasi supaya Daniel akan masuk gua singa. Apakah Daniel mengatakan, Tuhan kan cuma 30 hari Tuhan. Tuhan masih pakai saya. 30 hari aja, kita kan suka kompromi begitu. Gak apa-apa Tuhan, aku ngumpet aja dulu. Enggak. Demi didengar Daniel, dia naik ke tingkat dan dia berdoa, dia berlutut di sana.
seperti biasa dia lakukan. Dia tahu resikonya sangat tinggi. Dia tahu sebentar lagi dia akan masuk gua singa. Dia udah tahu bahwa teman-teman yang merekayasa ini sebenarnya dia bisa datang kepada raja. Sebab mereka mengatasnamakan ini keputusan dari semua bupati, semua pejabat-pejabat, padahal Daniel enggak kan. Daniel bisa datang membela. Tapi pada saat itu resiko yang menakutkan, ancaman yang ada, dia harus masuk ke gua singa. Tidak ada satu singa yang bersahabat. Apa yang terjadi? Daniel lari ke Tuhan. Dia lakukan itu. Dia tetap datang. Dan saat itulah mereka bertepuk tangan. Yuk kita pergi ke raja. Wow, orang yang menghalangi kita, membuat kita gak bebas, gak bisa korupsi. Sekarang dia akan masuk ke gua singa. Sebentar lagi dia akan disobek-sobek oleh singa. Dan waktu raja dengar itu, apakah raja senang? Enggak, raja sedih. Karena dia tahu Daniel adalah orang yang berintegritas. Dia berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain. Dia punya roh yang luar biasa. Karena dia punya roh yang takut akan Tuhan. Raja sampai sore uring-uringan. Dia bingung. Dan itu dalam desakan menurut undang-undang Persia. Gak boleh, gak bisa dibatalkan. Dan akhirnya Daniel harus masuk gua singa. Apakah raja bangga? Enggak. Ya sayang Daniel. Daniel orang yang berintegritas. Dia orang yang bekerja sungguh-sungguh. Dia adalah orang yang benar-benar betul-betul menjadi teladan. Dan ketika itu terjadi, raja berkata, Daniel, semoga Tuhanmu yang engkau sembah, yang akan melepaskan engkau. Dimeteraikan dan dia dilemparkan ke gua singa. Bapak Ibu Saudara, seandainya kita semua ditanya hari ini mau ikut Tuhan atau masuk gua singa? Halo? Siap enggak? Tapi Daniel siap. Apapun resikonya, dia tahu dia punya Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Dia punya kedekatan dengan Tuhan yang luar biasa. 3 kali sehari dia bukan orang pengangguran. Dia orang penting. Orang di bawah di bawah raja. Tapi di situ dikatakan dia berdoa kepada Tuhannya berapa kali? 3 kali. Kita berapa kali? 3 kali ya, makan pagi, siang, dan malam. Tuhan Yesus terima kasih berkati makanan ini. Amin. Tuhan bilang sikat sudah. Daniel enggak. Dia begitu setia, dia tekun sekalipun tugasnya banyak. Dia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Dia tekun, dia datang kepada Tuhan. Dan ketika itu terjadi, bukan berarti dia melawan arus. Dia bisa minta pembelaan dari raja. Tapi buat apa dia mengandalkan manusia? Karena firman Allah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan manusia. Dia tidak mengandalkan raja. Dia melakoni bagiannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian dia harus dibawa. Dia harus masuk ke gua singa. Dan di situ kita lihat raja pun berdoa untuk Daniel. Semoga Tuhanmu yang akan menolong engkau. Dan apa yang terjadi? Semalaman raja pun berpuasa. Dia enggak mau makan, dia enggak mau ada penghibur yang datang. Dan pagi-pagi dia datang. Daniel, sanggupkah Tuhanmu
membebaskan engkau? Wow, Raja. Daud bilang, kekalah Raja. Wow, ternyata masih ada suara Daniel yang mungkin dia dengan getah-getir. Daniel sudah hancur, sudah diremukkan oleh singa-singa. Tapi ternyata tidak seperti itu. Goa singa menjadi sorga bagi Daniel. Goa singa menjadi tempat yang aman bagi Daniel. Oleh karena apa? Dia lebih memilih menghormati Tuhan daripada manusia. Selama 30 hari dia tetap memilih untuk takut akan Tuhan. Kalau enggak ada di depan sini tempat duduk. Oke, saya lanjut. Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita lihat bahwa Daniel punya integritas yang luar biasa. Dia dibela oleh Tuhan. Dia tidak mengalami apa-apa ketika dia keluar. Apa yang terjadi? Orang-orang yang berkonspirasi, mereka yang akan masuk. Belum nyampe. Mungkin kita bisa katakan, mungkin Bu Sanca singanya ompong-ompong. Enggak loh. Baru masuk istri, anak-anak, orang yang berkonspirasi ini baru masuk, telah dihancurkan oleh singa-singa. Halo Bapak Ibu, Allah membela Daniel di gua singa menjadi tempat yang aman karena Tuhan ada bersama dengan dia. Di gua singa di mana dia bisa menikmati tempat itu di tengah-tengah rongrongan dari teman-temannya. Halo Bapak Ibu Saudara, ini yang kita lihat. Bahwa karena Daniel tetap mengasihi Tuhan. Daniel tetap mencintai Tuhan. Karena apa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama kita lihat di sini. Bahwa Daniel sungguh-sungguh mempercayai Tuhannya. Dia tidak kompromi. Dia tetap tahu bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Minta maaf, saya juga agak terganggu saya. Kita lihat di sini, karena Daniel mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan raja membela dia. Tapi dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kecemburuan dari teman-temannya. Bahwa Tuhan membela dia. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya, saudara-saudara. Dia luar biasa. Dan pada akhirnya dia lepas. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Orang-orang yang merekayasa, mereka yang harus masuk di tengah-tengah kecemburuan elit politiknya itu, tetapi Tuhan membela walaupun dia adalah minoritas. Halo Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita mengatakan kita berada di tengah-tengah orang-orang yang kita ini adalah mayoritas, di tengah-tengah minoritas. Tapi kalau kita hidup benar dengan Tuhan, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Hanya 30 hari dia tidak kompromi. Dia tetap memilih untuk mengasihi Tuhan. Dia tidak menggunakan cara-cara duniawi. Dia lebih mengikuti Tuhan. Dia menerobos tantangan itu. Sekalipun dia harus masuk di gua singa. Orang benar tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Tapi orang benar kadang-kadang tidak disukai orang. Saudara ingat Ahok? Ahok dia dalam pemerintahan dia hidup benar. Banyak orang gak suka, banyak orang yang menjatuhkan. Tapi Tuhan membela. Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Secara manusia mungkin tidak masuk akal. Masuk gua singa, pasti sebentar lagi dia akan diremuk. Tapi Tuhan melakukan hal yang lain. Tuhan melakukan hal yang berbeda, saudara-saudara. Di mana kita lihat bahwa betapa luar biasanya Daniel dibela
oleh Tuhan. Di tengah-tengah elit politik yang menjatuhkan dia, Tuhan tetap membela karena dia tetap menjaga integritas hidupnya. Dia disiplin dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam tekanan yang semakin besar, maka dia semakin kuat di dalam Tuhan. Daniel punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab tempat yang aman adalah dalam hadirat Tuhan, bukan berada di mana-mana. Banyak orang mencari tempat yang aman, mungkin ke Amerika, mungkin ke Jepang, mungkin, tetapi itu tidak menjamin keamanan. Tempat yang aman adalah ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, itulah tempat yang aman. Di mana kita akan mengalami Tuhan yang luar biasa seperti Daniel, asalkan kita mengandalkan Tuhan. Inilah yang dialami oleh Daniel secara luar biasa. Dia benar-benar hidup disiplin dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi yang pertama tadi, bahwa dia sungguh-sungguh orang yang dapat dipercaya. Orang yang punya integritas, dia hidup benar, dia hidup kudus. Dan hal yang kedua, bagaimana dia memiliki satu kedisiplinan di dalam membangun keintiman dengan Tuhan. 3 kali sehari dia datang berdoa. Apakah dia nganggur, saudara-saudara? Tidak. Dia punya kesibukan, tugasnya banyak sekali. Namun dalam posisi yang dia alami, tetap dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Sekalipun dia dieksekusi, tetapi dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang hidup. Dia tetap menjalani itu. Dan Daniel tidak mengindahkan surat larangan itu. Dia lebih menghormati Tuhan. Dia lebih mencintai Tuhan. Dia menomorsatukan Tuhan. Dia tidak menomorduakan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan tiap-tiap hari. Berapa kali, saudara-saudara? 3 kali sehari. Apakah dia nganggur? Tidak. Dia orang yang sibuk, tapi dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa karena dia mengandalkan Tuhan. Dalam tekanan yang semakin berat, dia tetap berserah kepada Tuhan. Bahkan Daniel punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia peka mendengar suara Tuhan. Jadi Gua Singa menjadi tempat yang aman bagi Daniel. Halo? Tempat yang aman. Dia tidak diganggu, saudara. Saya nggak tahu apakah Gua Singa kita, apa yang menakutkan untuk kita. Belajar dari Daniel. Tetap hidup benar. Tidak kompromi. Tetap berada di dalam tuntunan Tuhan. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Tempat yang tidak aman kira-kira apa yang sedang kita alami. Gua Singa yang kita alami apa. Mungkin kita punya pergumulan. Tetap komitmen mengasihi Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Hal yang ketiga, andalkan Tuhan. Hal yang pertama, kita dapat dipercaya. Hal yang kedua, kita disiplin dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Seberapa waktu kita dengan Tuhan? Seberapa waktu kita mengasihi Tuhan? 24 jam Tuhan sudah berikan bagi kita. Berapa jam kita berikan untuk Tuhan? Atau kita diinabubukkan dengan HP kita, berjam-jam kita. Tapi dengan Tuhan berapa waktu kita dengan? Kita belajar dari Daniel. 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Dia bukan orang nganggur. Dia orang kepercayaan raja. Tapi dia sibuk dengan Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Tuhan yang memberi kekuatan bagi dia. Di tengah-tengah ancaman bangsa berhala. Bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Namun dia datang kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan. Nilai-nilai yang harus kita belajar dari Daniel. Bagaimana kita disiplin di dalam membangun kehidupan. Tempat yang aman ada di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah tiap-tiap hari itu masih menjadi remah dalam hidup kita? Atau kita terjebak dengan tiap-tiap hari bangun pagi, buka
HP, bukan buka firman Tuhan. Saya nggak tahu ya Alkitab sekarang masih laris atau enggak. Karena Alkitab sudah banyak di HP. Tapi nyaris kalau Alkitab itu yang ada di HP, yang banyak gangguan saudara-saudara. Saya mau katakan tetap engkau punya Alkitab di rumah. Amin. Alkitab tidak ada gangguan. Kalau di HP sementara baca Alkitab tiba-tiba muncul berita ini kita akan terganggu. Oleh karena itu tetap mencintai Tuhan. Belajar dari Daniel. Dia tetap komitmen. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap setia 3 kali sehari. Kita berapa kali sehari? Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan. Saya juga 3 kali Bu. Pagi, siang, malam. Tapi hanya waktu makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Tuhan bilang sikat sudah. Bapak Ibu Saudara. Masihkah kita mengalami membaca kebenaran firman Tuhan? Jadi kita mari disiplinkan kehidupan rohani kita. Dunia ini semakin jahat. Hal yang ketiga bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Daniel sebenarnya dia bisa mengadu kepada raja. Karena raja dekat dengan dia. Dia orang kepercayaan Daniel. Karena dia punya integritas. Dia benar-benar dapat dipercaya. Dia benar-benar setia. Dan pada saat itu kita lihat bahwa dia bisa dibela oleh raja kalau dia datang kepada raja. Tapi dia tidak mau mengandalkan manusia. Tadi pagi saya berkhotbah tentang bagaimana mengandalkan Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Demi didengarnya Daniel. Dia datang kepada Tuhan, bukan datang kepada raja. Dia mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Mengandalkan Tuhan bagaimana pertama kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan kita bergantung minta tuntunan Tuhan. Sebab kalau kita tidak minta tuntunan, kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Kita bisa salah melangkah berjalan. Oleh karena itu mari kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya nggak tahu apa kesulitan Bapak Ibu Saudara. Apa gua singa. Mari andalkan Tuhan. Mungkin itu sakit penyakit yang menakutkan, itu gua singa. Aku udah ke dokter tapi kok enggak sembuh-sembuh. Andalkan Tuhan, jangan menyimpang, jangan cari dukun saudara-saudara. Cari Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup melakukan hal itu. Sebab kalau tidak kita mudah saja untuk menyimpang. Mari belajar untuk andalkan Tuhan. Daniel andalkan Tuhan. Dia tidak andalkan raja pasti bisa bela dia. Tapi apa artinya mengandalkan manusia? Manusia itu terbatas. Manusia itu bisa berubah-ubah. Di firman Yesaya katakan, apakah manusia itu? Manusia itu hanyalah debu. Dia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Itulah Daniel. Dia andalkan Tuhan. Dia naik ke tingkat di mana biasanya dia berdoa 3 kali. Dia minta petunjuk Tuhan. Dan itulah yang kita lakukan. Belajar mengandalkan Tuhan. Apapun kesulitan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari andalkan Tuhan. Oh jauh dari papa mama, ada Tuhan yang ada. Asalkan engkau hidup benar di hadapan. Belajar dari Daniel. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan bergeser. Bergantung penuh kepada Tuhan. Saya pernah mengalami itu saudara. Waktu mata saya terancam. Dokter bilang mata kiri saya udah 75%. Tinggal 25%. Yang berfungsi bagus. Sebelah kanan tinggal 50%. Dicek saraf matanya bagus. Baru dicek 8 pandang, baru di situ ketahuan. Dan harus ke Karyadi. Pada waktu itu, COVID kedua itu. Mengerikan saudara-saudara. Dan saya harus dirujuk ke Karyadi. Waktu datang di Karyadi, saya ambil di Pavilium Garuda. Supaya tidak terlalu bermaur dengan orang banyak. Tapi pada akhirnya, saya di MRI. Ternyata ada tumor yang menekan saraf mata saya. Dan kalau itu tidak diangkat, saya akan jadi buta. Dan bayangkan kalau jadi buta, saya bilang Tuhan, kalau saya jadi buta Tuhan, aku gak melayani lagi ya Tuhan. Tuhan. Tapi saya belajar mempercayai Tuhan. Saya belajar bergantung
bergantung penuh kepada Tuhan pada saat itu. Karena saya harus melawan arus, saya berada di daerah yang mengerikan. Dan dokter bilang supaya cepat kalau ikut antrian lama. Ibu saya kasih surat masuk ke UGD. Harus ada tindakan dan masuk di UGD itu berapa jam. Itu mengerikan, kiri kanan. Aduh Tuhan tolong. Saya hanya mengatakan, Tuhan Engkau berikan perlindungan. Anak-anakku yang datang. Dan itu yang terjadi. Dan saya dibawa di kamar. Beberapa jam sudah bawa di kamar untuk siap dioperasi. Dan waktu sebelum dioperasi, apa kata dokter? Ibu tanda tangan. Yang fatal-fatal itu kita siap terima. Kalau terjadi apa-apa. Dan dia bilang lagi, ibu nanti ibu punya nafas akan dicabut sebentar. Hah? Kok hanya Tuhan dulu yang mencabut nafas. Mengerikan ya. Nafas ibu sebentar akan dicabut. Saya katakan, saya tengking dalam nama Yesus. Nafas saya ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di tangan dokter. Maksudnya akan dibius. Dan dia katakan, kalau ibu selesai operasi, ibu akan masuk di ruang pengawasan khusus. Karena akan tumornya dekat otak. Dan waktu itu dokter bilang, ibu tenang aja, sekarang gak buka kepala lagi. Akan lewat hidung. Operasinya lewat hidung, jadi pakai dokter THT lagi saudara-saudara. Jadi seperti itu. Dan ternyata waktu masuk di ruang operasi, bagaimana saya bergantung penuh pada Tuhan. Sebelum masuk saya katakan, dok, saya mau berdoa dulu. Saya katakan, Tuhan kalau detik ini memang Engkau izinkan lewat operasi, Tuhan ambil alih tangan-tangan dokter. Masuk, mulai diikat dan bla 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 bla. Ketika saya sadar, saya ada di kamar saya, bukan di ruang pengawasan. Amin, tepuk tangan dong. Itulah Tuhan yang saya percayai. Dan luar biasa, saya gak rasa sakit apa-apa. Hari itu juga, dok, saya ke kamar mandi, saya gak mau pakai kateter. Karena saya merasa saya gak sakit. Itu kalau bukan tangan Tuhan. Saya belajar mempercayai Tuhan. Dan itu yang Tuhan lakukan. Saya hanya rasa sakit ketika beberapa hari mau cabut tampungnya. Itu aja. Tapi operasinya di kepala saya gak rasa apa-apa. Saya tahu itu kita punya Allah yang besar. Allah yang hidup. Amin. Belajar mempercayai. Apapun kekurangan yang ada padamu anak-anak muda. Engkau jauh dari papa mama. Sekalipun engkau makan sayur. Bersyukur. Jangan katakan pulangkan saja aku ke rumah mama papa. Ternyata kuliah biasanya pulang rumah udah ada makanan. Belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Gua sehingga apapun yang engkau alami bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan dan melepaskan. Asalkan kita sungguh-sungguh bergantung percaya kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan berarti kita takut Tuhan. Jangan buat kejahatan. Bergantung penuh kepada Tuhan berarti kita mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Maka tempat yang aman ketika kita ada di hadirat Tuhan. Tempat yang aman ketika engkau membangun kehidupan rohani seperti solusi dari Daniel. Dia gak minta pembelaan apa-apa. Dia hanya minta duduk di kaki Tuhan. Dan Tuhan mengerjakan jauh lebih dari apa yang dia pikirkan. Gua Singa menjadi tempat yang aman. Apapun gua singa yang engkau takuti, itu akan aman. Asalkan engkau sabar. Ikuti proses Tuhan. Jangan bergeser. Jangan menyimpang. Yang Tuhan mau, kita mau setia dengan Tuhan. Jadi hal yang pertama, yaitu jadikan, mari kita belajar nilai pertama apa? Dapat dipercaya. Hal yang kedua, bangun keintiman dengan Tuhan lewat doa, baca firman, taati firman Tuhan. Jangan sampai di sini pulang udah nggak tahu firman Tuhan. Khotbahnya apa ya tadi? Apa yang nggak tahu? Hal yang ketiga, tetap andalkan Tuhan. Halo mahasiswa baru, andalkan Tuhan. Kau pasti akan sukses. Jangan menjadi mahasiswa abadi. Targetmu 4 tahun, oke 4 tahun. Imani itu pasti akan terjadi.